Tahrij hadis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis. Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Tapi hadis tidak memiliki keutamaan seperti Al-Quran yang langsung dijaga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama dahulu mengkaji hadis dan merumuskan ilmu yang mempermudah untuk mempelajari hadis yang sering disebut dengan ulumul hadis. Ya, sekarang kita akan membahas materi tentang tahrij hadis. Dalam tahrij hadis kita akan membahas perkembangan, metode, prinsip, dan manfaat. Yang pertama kita akan membahas perkembangan tahrij hadis. Tahrij hadis merupakan berasal dari kata khoroja yang berarti keluar. Pada awalnya tahrij hadis dilakukan untuk mengetahui letak sebuah hadis di dalam kitab literasi. Sementara kegiatan lanjutannya berupa penelitian kualitas hadis dilakukan jika dirasa perlu, dalam artian sebenarnya tahrij hadis terhenti pada saat kita mengetahui. Pada awalnya tahrij hadis dilakukan hanya sebatas untuk mengetahui letak hadis di dalam kitab literatur. Kegiatan lainnya yaitu untuk mengetahui kualitas hadis. Dalam artian sebenarnya tahrij hadis terhenti pada saat kita mengetahui sumber berupa kitab atau hadis yang menyebutkan hadis tersebut beserta sanadnya. Namun penelusuran lokasi hadis menjadi kurang sempurna jika tanpa penilaian atas sanad hadis, karena tujuan dari kajian hadis adalah untuk diamalkan setelah diketahui terlebih dahulu kualitasnya berdasarkan penilaian atas sanadnya. Yang kedua yaitu tentang metode tahrij hadis. Menurut Mahmud Al-Tohan menyebutkan ada 5 metode menahrij hadis. Yang pertama metode indeks nama sahabat, yang kedua metode kata pertama dalam matan, yang ketiga metode indeks kata, yang keempat metode tematis hadis, dan yang kelima metode penelusuran kondisi matan dan sanad. Yang pertama metode indeks nama sahabat. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Pengguna metode ini harus meyakini terlebih dahulu sosok sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditahrij untuk mempermudah melakukan penelusuran hadis pada buku atau literasi yang metodologi atau penulisan hadisnya berdasarkan urutan nama-nama sahabat. Metode yang kedua, metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dan dari matan hadis setidaknya ada ketika kitab yang dapat. Metode yang ketiga, metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci di indeks hadis. Dan yang keempat, metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Metode yang terakhir yaitu metode penelusuran kondisi matan dan sanad. Beberapa kitab literatur mengoleksi hadis yang memiliki kekhasan tersendiri. Dari kekhasan itu bisa ada dalam sanad maupun matan. Ya, selain dari 5 metode itu ada 3 cara dalam menahrij hadis, yaitu melakukan penelusuran digital melalui internet dan bertanya kepada yang bisa memberitahu letak hadis. Bahasan yang ketiga yaitu tentang prinsip mentahrij hadis. Dalam melakukan pentahrijan hadis kita perlu memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu tahrij bersifat mandiri. Yang kedua,
sebanyak mungkin kita mencari informasi terkait dengan hadis yang ditahrij. Yang ketiga, sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. Yang keempat, dalam penahrisan perlu diperhatikan substansi matan hadis, variasi redaksional matan, karena kajian atas sanad berupa biografi sang perawi. Yang kelima, tahrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya. Yang keenam, tahrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat sehingga penilaian diberikan kepada periwayatnya. Yang keenam, penilaian terhadap seorang perawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Yang terakhir, standar masing-masing ulama jarh wa ta'dil dalam menilai seorang perawi berbeda, sehingga perlu menelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan pendapat terkait biografi seorang perawi. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang manfaat tahrij hadis. Manfaat tahrij hadis adalah mengetahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Yang kedua, diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan hadis atau bukan. Yang terakhir, diketahui kualitas hadis, apakah hadis itu sahih atau batil. Dan materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.